Selamat datang di Satu Cerita kembali bersama dengan saya Joshua Artono. Satu Cerita adalah tempat di mana hidup kita beritakan, kita ceritakan, setiap langkah pun bisa menjadi cerita, setiap perjalanan menjadi cerita. And let God's story be our story. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu orang coach dari iCare kita di Jakarta ini yang bernama Yusuf, atau nama kerennya Yusuf HK. Dan hari ini Yusuf HK atau Yusuf, dia akan memberitakan atau menceritakan kehidupan dia dan bagaimana dia sekarang ini berjalan bersama dengan Kristus dan terus memenangkan jiwa bagi Tuhan. Hello men. Halo bro. Apa kabar? Semuanya baik-baik. Seru ya kita bisa ngomong-ngomong udah nggak pakai masker sekarang. Yes. Pandemi udah sepertinya udah mau habis. Yeah. Dan hari ini I think pengen lebih kenal lagi buat teman-teman di Satu Cerita ini, siapa sih sebenarnya Yusuf itu sebagai coach. Menangi berapa iCare bro di sini? 3 iCare. 3 iCare Yeah. Dan a married man. Dan mempunyai satu anak yang bernama Sam. Yes. So mungkin boleh cerita sedikit Yusuf ini kegiatannya apa aja hari-hari? Oke, saya ini di bidang insurance Oke. dan juga punya bisnis di factory food and beverage Oke. bersama istri. Terus untuk Jual apa tuh bro? asinan bro. Asinan. Oke. Asinan buah, terus makanan dessert gitulah. Wow, oke. Ya, terus untuk sehari-hari ya juga di pelayanan juga. Ada Oke. di FGB dan di IFGF juga. Full Gospel dan juga di IFJ Ya, sebagai betul. Sebagai iCare coach. Ya. iCare coach. Nah biasa kamu iCare coach itu ngapain aja? Di Sama teman-teman ya untuk Iya. yang iCare leader-nya ya kita ngobrol ya banyak sih, udah kayak keluarga sendiri lah. Jadi membangun kehidupan betul bersama-sama, ya, berjalan bareng-bareng. betul. So have you always been like this all your life? Atau memang apakah Yusuf ini dari dulu kayak gini terus dari awal, emang udah semangat dalam Tuhan, percaya Tuhan dari kecil, terus melayani sampai sekarang atau gimana? Oh enggak. Saya ini baru berapa tahun terakhir ini lah seperti ini. Kalau dulu enggak. Dulu Berapa saya tahun terakhir ini? ya, kalau dulu malah saya belum terima Kristus kan. Jadi Oh. di 2013 saya waktu itu dibaptis. Tapi waktu semangatnya menggebu-gebu udah kayak orang lama Kristen. itu Wah, karena teman-teman juga lah, karena Iya, juga iya. kami berkumpul ya, terbawa juga dari teman-teman. wow. Sering-sering kita saling sharing kesaksian, Iya. ya saling menguatkan. So 2013 boleh cerita di situ. Jadi 2013 waktu itu saya dibaptis, tapi sebenarnya titik terendah saya itu ya itu di 2012. Oh, a year before. Iya, a year Ya, before. oke. Waktu itu saya ya karena pergaulan bebas ya, jadi kehidupan Iya. malam, ya akhirnya saya terlibat yang namanya kartu kredit, akhirnya saya juga KTA, sampai waktu itu KPR, rumah saya nggak bisa saya bayar, hampir harus saya jual rumah saya bankrupt lah waktu itu. Wah, oke. Sorry but that caught me off guard banget karena aku nggak melihat sisi situ dari Yusuf ya. Karena aku ngeliatnya Yusuf menangin banyak jiwa. Aku ngeliat minggu demi minggu banyak orang baru datang ke gereja kita. Amin. Ya. Melalui your life banyak orang diberkati. Tapi the fact that beberapa tahun yang lalu, walaupun jangka waktu yang dekat ini, justru it was the lowest moment in your life. Ya. Wah, sebelumnya kayak gimana? Sebelum lowest moment itu apa yang terjadi? Kok bisa sampai ke situ? Oke, jadi saya mengenal Kristus sebenarnya waktu sudah kecil. Cuma I see. saya sudah meninggalkan Kristus lah. Waktu itu di kepercayaan yang lain gitu loh. Oke. Nah di 2012 itu ya karena pergaulan ya. Iya, Pergaulan akhirnya ya saya terbawa kayak tadi Iya, ya namanya hutang, pinjam kartu kredit seperti itu kan. Iya. Dan saya tidak punya financial minded yang bagus lah. Iya. Nah disitulah saya jatuh. Iya. Dan yang luar biasanya sih, saya waktu itu masih ingat di malam hari itu saya sendiri waktu itu di dalam mobilnya juga waktu itu mobil pinjaman karena mobil saya sendiri sudah dijual juga waktu itu. Untuk membayar utang. Semua ya. Oh, berarti bener-bener habis ya? Habis minus karena harus jual rumah, semuanya udah posisi minus. Family waktu itu kayak gimana? Family Secara ya. keluarga besar. Ya melihat saya ya aib buat keluarga lah. Kok ini yang pada tahun sebelumnya saya baik.
Ya saya juga posisi kerjanya sudah bagus, saya punya rumah seperti itu. Hanya Hmm. dalam 1 tahun itu saya benar-benar hancur sih, karena pergaulan yang So salah. hancurnya tiba-tiba. Iya, dalam setahun itu. Oke. Nah waktu itu ya nggak tahu juga kenapa, saya kadang sampai saat ini juga itu mikirnya lucu gitu loh. Karena waktu itu saya bertanya sama Tuhan, dan yang waktu itu luar biasanya saya sampai menangis, walaupun saya jarang nangis sebagai pria. Saya tanya Yesus gitu ya, Tuhan Yesus, kenapa hidup saya seperti ini ya? Ya saya kalau sekarang mikir-mikir gitu kayaknya lucu gitu. Karena apa? Satu, itu karena perbuatan saya sendiri kan. Kedua ya waktu itu kan sebenarnya saya sudah meninggalkan Kristus. Ya di dalam kepercayaan yang lain gitu loh. Tapi nggak tahu waktu itu di hati saya ingatnya Kristus dan saya panggil nama Dia. Itu posisinya lagi di mana? Dalam Mobil. Sambil nangis, sambil melihat. Sendirian. Yes. Malam-malam. Nggak ada orang lain. Tiba-tiba keinget nama Yesus. Ya. Dan setelah itu saya tertidur pulas di mobil itu. Subuh-subuh saya baru balik. Boleh describe nggak keadaan setiap malam waktu di dalam posisi yang terbawa itu, setiap malam keadaannya kayak gimana? Wah, waktu itu kan tadi ngomong soalnya tidur pulas. Iya. Berarti mungkin malam-malam sebelumnya tuh nggak bisa tidur. Iya. Ketar-ketir mungkin. Sudah nggak ingat tidur ya. Maksudnya bukan apa sih, sering tidur itu udah kecapean lah. Jadi kayak aduh kok hidup kayak begini banget ya. Rumit banget gitu. Hanya dalam setahun kok bisa berubah jadi begini. Ya kan, jadi kayak nggak ada harapan lagi. Ya, letih, lemah, lesu semuanya adalah di situ. Tapi mencoba untuk balik, mencoba untuk fight waktu itu. Ada mencoba, cuma nggak tahu caranya kan. Karena saya juga tadi saya bilang untuk secara finance saya juga nggak ngerti lah, ya kan. Terus mau kemana lagi? Waktu itu juga banyak sih teman-teman yang waktu saya lagi oke gitu ya, kita oke lah. Tapi ketika posisi saya sudah di bawah, saya kontak mereka, bro, gue mau ngobrol bentar dong. Oh ya udah bentar ya, gue lagi meeting nih. Bentar lagi gue telepon lu gitu. Dan mereka nggak pernah telepon sih. Kayaknya lama-lama saya mengerti, mereka sendiri mungkin juga menghindari saya. Apakah takut saya minjem uang atau tahu saya juga udah nggak bisa happy bareng, ya kan, karena udah nggak punya finansial yang bagus gitu. So not only keadaan financial jatuh, tapi teman-teman juga udah nggak. Yes, ya keluarga juga banyak lah yang ya kok lu hidupnya jadi begini gitu. Nggak, ada yang juga bertanya-tanya, menyalahkan saya kurang tahu ya. Cuma ya mungkin dianggapnya sudah nggak baik juga gitu. Jadi aib bagi keluarga lah. Wah, sorry to hear that. Yeah, tapi that night you teriak kepada Tuhan atau nangis lah, nggak teriak mungkin ya. Nah, tapi teriak dalam hati. Teriak dalam hati. Sebut nama Yesus. Mungkin Roh Kudus mengingatkan bahwa ada Yesus, satu-satunya jalan dalam kebenaran dan hidup. Kamu teriak nama Yesus atau masukkan nama Yesus, and then tidur pulas. Ya. What happens the next day? Nah ini yang saya percaya ya, bahwa ketika orang percaya itu jatuh tidak akan tergeletak. Jadi wow. 2 minggu, gak lama ya, kira-kira 2 minggu kemudian itu ya Tuhan sangat baik lah, teramat baik ya Tuhan Yesus itu. Jadi saya dikirimkan 3 orang waktu itu yang luar biasanya. Satu yang semua sekaligus. Iya. Semuanya orang Kristen gitu ya. Satu sering temenin saya namanya Ming gitu ya. Nah satu lagi Ryan yang bawa saya ke Full Gospel Business Match FGB MFI. Nah yang satu lagi teman saya si Rusmin yang bawa saya ke gereja. Kayak bisa gak selang berapa lama lah. Tiba-tiba tiga-tiganya itu tiba-tiba datang. Yang tadinya telepon orang nggak ada yang mau datang, tiba-tiba 3 orang datang. Iya, betul. Satu si Rian saya ketemu di kondangan gitu kan. Dulu juga ya sempat hangout bareng lah ya, cuma dia sudah berubah. Kayaknya dia yang kenalkan saya FGB. Di wadah itu ya saya kenal balik lagi ya ke Kristus, dan ya di situ saya banyak berubah. Nah yang si Rusmin ini ajak saya ke gereja lagi, ya saya mulai bergereja lagi. Nah si Ming ini yang temenin saya nih. Ya, bro mau kemana? Udah yuk antar saya kemana, kita ngobrol ya. Dia banyak bersaksi juga mengenai Kristus. Nah setelah saat itu gimana restorasi terjadi? Karena kan ada gap nih
Ya. Dari 2012 ke 13 terus ke sekarang 2022. Nah, pas sudah ditemenin, apa yang terjadi? Apakah ada restorasi dalam bisnis, restorasi dalam hubungan bersama dengan keluarga, mungkin teman-teman? Wah, banyak sekali ya. Jadi mungkin saya bisa sampaikan satu firman juga ya. Ini Wah, ajar. satu firman saya yang saya benar-benar menjadi rema hidup saya ya. Boleh. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya ingat sekali ketika saya sudah kembali bergereja, saya cari Kristus, dan akhirnya saya dibaptis di 2013 itu. Ya, saya mengikuti firman-Nya gitu ya. Kok bisa mutusin mau dibaptis, Bro? Karena saya dikuatkan dengan banyak kesaksian, ya, juga teman-teman komunitas juga gitu ya. Saya melihat ya saya juga merasakan lah kasih Kristus itu. Saya juga ya dulu saya nggak ngerti, cuma saya yakin itu Roh Kudus yang bekerja di dalam saya. Nah, hutang dalam setahun juga ya, dalam setahun itu masalah hutang saya mulai beres. Oh iya. Ya, jadi dipulihkan. Bahkan akhirnya saya ditemukan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri saya. 10 tahun nggak pernah ketemu kami gitu ya. Iya. Ya di situ sih yang akhirnya saya memastikan diri saya mengikut I follow the Jesus. So sebagai deklarasi ya, mungkin waktu itu decide mau dibaptis, that I'm not turning back to my past life. Yes. I'm walking with Jesus forever gitu. Yang dia satu-satunya yang berkata ya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Yep. Ya, dan juga tidak, yang lama telah berlalu lah. Sekarang hidup yang baru. Seberapa dosa kita yang semerah itu ya, hanya kita ditebus dengan darahnya. Ya itu yang membuat saya ya, dialah juru selamat saya. Karena kalau mau dilihat dosa saya sudah terlalu banyak. Nggak mungkin saya mengandalkan diri saya untuk berbuat baik sebanyak apa lagi. Hanya melalui Yesus lah. Dan memang dia nyata. Ya, dia nyata dalam hidup saya. Immanuel menyertai setiap pergumulan hidup saya sampai sekarang saat ini. Wow. And boleh dig deeper nggak ya tentang you sama istri? Siapa nama istrinya? Fang. Ya. Nama bekennya? Ina. Indonesia. So untuk you sama Fang lah ya, apakah itu langsung, karena tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang ya, ada suatu struggle juga yang dialami, dan akhirnya Tuhan buka jalan secara luar biasa, dan akhirnya ada buah lah ya. Aku nggak mau kasih bocoran, tapi boleh cerita sedikit mungkin di situ. Ya, jadi ya kenal Fang ini lucu ya. Jadi 10 tahun yang lalu saya beli mobil sama dia. Yang tadi saya bilang mobil saya dijual ya itu. Dan itu mobil pertama dan terakhir dia sih. Nah, setelah dia jual mobil itu ternyata dia diberkati luar biasa, dia buka baju di toko di TC. Jadi ya sudah, setelah 10 tahun kemudian, nah waktu itu saya ingat sekali saya lagi main WeChat. Kalau teman-teman yang main WeChat pasti tahu yang ada shake gitu ya. Yang sekian radius itu kita bisa terkonek. Ya itu akhirnya saya terkonek sama dia gitu kan. Terus saya lihat ini wanita siapa ya? Lumayan cantik lah ya. Terus karena saya waktu itu lagi delcon juga kan. Semua ya yang lama telah berlalu kan. Yang bawa delcon tuh delete kontak ya? Iya betul. Saya baru belajar hari ini delcon tuh delete kontak. Oke. Jadi ya udahlah, yang kehidupan lama saya mau tinggalkan kan. Ya karena ya udah pas saya mau delete kontak dia, saya lihat nih kayaknya familiar banget. Akhirnya kita ngobrol di situ. Akhirnya lu gimana kabarnya? Ya akhirnya kita saling ngobrol. Dia juga sudah lama nggak bergereja juga, saya juga baru bergereja, dia rindu mau ke gereja juga waktu, akhirnya kita bergereja bareng. Nah dari situlah ya kami mulai saling kenal, ya kan. Ya dan akhirnya kami 2 tahun kemudian kami married. Nah tapi sebelum married itu ya dia ada tanyakan 2 hal kepada saya, gitu loh. Karena satu, dia nggak gitu bisa masak lah, ya siap-siap makan di luar atau rantangan. Saya bilang oke, saya nggak masalah karena saya juga orang marketing sering makan di luar juga. Terus yang kedua ya memang ini dia bilang ya dia pernah jatuh, bahkan waktu itu sudah di ronsen, dilihat dokter juga akan sangat besar kemungkinannya nggak bisa memiliki anak waktu itu. Karena
ya pernah jatuh ditabrak sih, tulang belakangnya retak. Oh, Ya. oke. Ya saya bilang ya nggak tahu, waktu itu saya bilang saya juga nggak sempurna, ya saya nggak masalah, saya bilang kalau sampai nggak ada pun ya kita boleh lah, ada Iya. anak angkat juga nggak masalah. Ya intinya waktu itu saya tidak bermasalah. Nah ya kami komit, ya kami married. Tapi kok bisa dapat Sam? Nah ini yang luar biasa sih. Ya Tuhan baik ya. Jadi setelah kami married nggak langsung punya anak juga. Hampir 2 tahun juga waktu itu. Nah papa saya kan juga ya masih Chinese ini ya, tradisional banget. Iya. Belum ada penerus marga ya, karena Koko anaknya cewek ya 1 gitu. Iya. Cece sepasang tapi sudah ikut suami gitu ya. Nah Iya. waktu itu papa berharap dari saya ada nih yang cucu cowok lah penerus marganya Iya, gitu. iya. Jadi setelah kami married, yang awalnya saya nggak masalah, saya tetap nggak masalah sih. Cuma istri waktu itu tiap pulang kan ditanyain gimana, sudah isi belum, ya kan, sebulan, 2 bulan, sampai hampir 2 tahun waktu itu. Akhirnya juga istri bilang, kita gimana ya, mau ambil program aja nggak, bayi tabung atau gimana. Nah waktu itu saya masih merokok waktu itu. Saya bilang gimana kalau waktu itu gereja juga ada puasa raya kan. Saya bilang kita ambil puasa deh. Nah saya coba berhenti rokok lah. Nah Selama puasa itu? Ya sebulan. Ya. Nah setelah puasa itu yang luar biasa, saya ingat tanggal 13 November. Waktu itu istri kasih saya kado. Kayak pen gitu ya. Iya. Saya nggak ngerti, kasih bang. Han, saya married kan 21 ya, November, ulang tahun 24, kok tanggal 13 sudah kasih ke saya gitu loh. Iya. Lu buka aja. Pas gue lihat gitu ya, pasti wah ini apaan, test pack kan. Saya juga nggak ngerti kan. Ya saya positif hamil katanya. Nah besoknya kita cek ke dokter, ternyata benar. Ya saya juga waktu itu ya. Wah itu rasanya gimana men? Wah itu kan hal yang nggak mungkin. Ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Jadi kan juga bapak pengennya anak cowok. Iya. Nah saya ingat firman Tuhan kan, carilah, mintalah, carilah dan ketoklah gitu kan. Ya udah saya berdoa sama Tuhan, very specific. Saya bilang Tuhan, kalau boleh ya cowok gitu ya. Walaupun kita sudah bersyukur sekali dikasih seorang baby gitu kan, gak ada penolakan. Doesn't matter lah sebenarnya. Ya tapi aku ingin bersaksi gitu kan, lebih lagi, lebih dahsyat. Terus matanya jangan sipit kayak saya, minta yang belok gitu ya. Boleh papa udah kenal Tuhan atau? Belum. Ya. Nah, tapi dari si Sam ini akhirnya kan ya 4 bulan kemudian kan akhirnya dokter bilang selamat ya, ini ada Tugu Monasnya katanya. Berarti ya cowok lah ya, cowok. Ya udah kami kasih langsung nama Samuel Josh. Josh itu dari Joshua. Iya. Ya kan, Josh Kwang gitu kan. Jadi Samuel dari Tuhan, Joshnya dari mamanya, Kwang dari marga saya gitu. Iya. Jadi permintaan yang dikabulkan dan diberkatilah dia di dalam marganya gitu kan. Ya udah. Wow. Jadi dari si baby Sam ini akhirnya banyak juga papa dan mama melihat lah kesaksian mengenal lebih jauh lagi menurut Kristus gitu. So it seems that Oke, kita balik ke yang 2012 tadi ya. Kan tadi kan you said jadi aib keluarga ya. Ya. That's a strong word loh. Ya. Dan tadi aku ngelihat kok sekarang udah berbeda. Maksudnya sejak Sam ada perubahan itu sejak kapan? Ya. Apakah sejak Sam atau pas pemulihan pekerjaan mulai ada, hubungan mulai kembali lagi? Ya, jadi dari papa mama juga melihat pasti ya, ketika saya sudah dibaptis, nggak instan sih, ya tapi dengan proses ya saya sendiri juga banyak berubah ya kan, karakter. Terus juga dulu saya cuek banget ya, kalau ke rumah itu ya papa mama sampai bilang rumah tuh udah lu anggap kayak hotel ya, pulang itu cuma tidur, makan udah tuh pergi. Saya temennya banyak banget lah. Nah tapi sejak saya sudah married, saya bisa mengasihi ya papa saya, mama saya. Apalagi saya ketika sudah punya saya lebih mengerti lagi menjadi seorang ayah, bapak, orang tua gitu. Jadi ya mumpung papa mama masih ada ya kan, kami bisa bersama ya. Saya tiap minggu sih rata-rata saya pasti bawa pulang Sam sama istri Fang ketemu orang tua, kita makan bareng. Ya dari situlah ya papa mama ya sekarang ya mereka
bukan jadi aib lagi ya, tapi mereka berbangga lah ketika saya berubah hidup saya. Setelah dibaptis sampai sekarang, khawatir masih ada nggak sih, bro? Kan dulu kan khawatirnya kan, aduh utang gue gimana, terus ntar gue masa depan gue gimana, banyak ya. Nah sekarang ada, khawatir masih ada atau? Jadi kalau dulu saya orangnya pemikiran banget, wah mikirnya jauh banget gitu, ya kan? Khawatir iya, ya kan? Tapi ya makin kesini Sampai sekarang masih? Oh udah enggak, udah Masih. ada, sebagai manusia pasti ada, tapi kadarnya ada. Let's say dulu mungkin 80% gitu ya. Ya sekarang ya 20 lah ya, 25 gitu. Karena ya kita sudah berjalan bersama Kristus kan. Kuncinya di situ. Ya, dan kita sudah mengenal kebenaran firman-Nya kan. Karena yang tadi saya bilang di Matius 6 ayat 33, di 34-nya kan dibilang, janganlah engkau khawatir. Oh iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betul. Jadi ya saya punya Yesus, jadi apa yang harus saya khawatir? Ya sempat waktu itu saya agak khawatir ketika COVID. 2020. Semuanya lah ya. Ya karena Dedek masih kecil, ya kan? Papa juga, mama sudah di usia, dan penyakit ini kan menyerang yang orang tua. Nah Dede juga waktu itu belum bisa vaksin lah, belum ada. Nah itu Dede ini Sam ya. Jadi khawatir sekali. Tapi Tuhan ingatkan saya, ya ada saya selalu menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai selamanya. Jadi ya di situ saya mengalami satu level lagi ya, benar-benar udah berserah. Kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Ya lebih lagi ya, walaupun sebelumnya sudah. Mengandalkan Tuhan dalam setiap posisi, dalam setiap situasi, setiap kondisi. Khawatir ada, masalah juga pasti ada ya, gue yakin ya. Cuman nggak ngandelin kekuatan sendiri, tapi ngandelin Tuhan gitu. Betul. Nah sekarang pengen lihat to the future. Kan tadi kan ngomong yang sekarang, masa lalu, to the future. Kira-kira apa sih yang Yusuf lihat dari kehidupan Yusuf secara pribadi ya? Kira-kira kemana sih Tuhan membawa? Oke. Jadi berat nih. Menurut saya gini ya, mungkin setiap orang yang percaya pada Kristus ya itu punya 4 tahap sih. Kalau di kita kan CGSL ya. Come, grow, serve. Jadi kita harus cari Yesus lah. Jadi kita ngalamin cari Yesus gitu ya. Grow ya kan, kita ngalamin Yesus, hidup bersama Yesus. Nah saya sudah alami itu. Nah ketika sudah grow itu, kita pasti akan masuk satu tahap itu, kita menjadi garam dan terang. Ya kita sudah mulai, orang melihat, oh ini orang kan berbeda ya, dulu begini, sekarang kok jauh lebih baik. Terus kok keluarganya diberkati dari segala aspek, ya kan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah kita mulai menjadi garam dan terang, kita melayani. Nah pada akhirnya kita juga mendapat satu calling, yang terakhir kita adalah ya kita menjadi leader. Ya ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali. Ya bahkan dia ada amanah agung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi ya aku alami itu semua. Jadi kenapa saat ini saya juga sangat berapi-api. Wow banget. Ya berapi-api ya itu. Saya pingin setiap orang, saya percaya saat ini di luaran sana banyak orang yang seperti saya, bahkan lebih parah ya. Ya, yang sangat butuh Kristus. Jadi saya mempunyai kerinduan mereka mengalami Kristus. Ketika seorang sudah mengalami Kristus, pasti akan ada terjadi revival, terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Nah setelah itu ya kita percayakan sebagai leader ya sudah. Ya, hari ini kemarin I care leader, habis itu jadi coach. Bahkan di FGB pun ya saya dipercayakan untuk anak-anak muda di yang movement directornya. Ya saya menerima itu karena saya rindu sekali. Ya saya ingin setiap anak-anak, setiap orang-orang itu percaya Kristus dan tidak perlu mengalami yang sudah kejadian. Mereka mengalami pemulihan, yang belum kejadian mereka nggak perlu hidup seperti saya yang waktu itu saya belum mengenal Kristus. So teman-teman harus cerita, mungkin ada sesuatu hal yang lagi Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian, yang kalian mungkin merasa sekarang ini dalam posisi yang terendah. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Yes. Selalu
ingat dan percaya bahwa Yesus itu sanggup, Tuhan itu sanggup. Dan ketika ada perubahan terjadi, pemulihan itu nggak setengah-setengah. Keluarga dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, bahkan hubungan juga dipulihkan sama Tuhan. Lihat dari kehidupan Yusuf tadi ya. And not only that, yang aku tadi benar-benar kayak terbuka sekali, bahwa pemulihan terjadi, kehidupan kita diubahkan dan direstorasi. Tujuannya bukan buat kita, tapi untuk memberkati orang lain. And I see that in your life, man. Ya. I see that you are bringing souls, new souls terus tuh tiap minggu. Kita ngelihat banyak banget Tuhan berkatin Yusuf, dan akhirnya Yusuf bisa menjadi berkat bagi orang lain. So this is a challenge for you, teman-teman Satu Cerita. I'm moved to say this. Mungkin bisa ngelihat orang-orang di sekitar, ada orang-orang tuh yang butuh Tuhan loh. Cuman terkadang kita sibuk aja gitu ya dengan kondisi kita, dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Mereka tuh butuh Tuhan, dan mungkin nggak Anda adalah sarana yang akan Tuhan pakai untuk jadi berkat dalam kehidupan mereka, sebagai Ming-nya Yusuf, yang nemenin, yang ada di sana, yang bawa ke dalam hubungan bersama dengan Tuhan, connecting with God, dan akhirnya orang itu pun akan mengalami pemulihan. Jadi aku berdoa buat teman-teman di sini yang mungkin situasinya lagi di bawah, situasinya sedang dipulihkan atau sudah dipulihkan. Terus bawa cerita kehidupan Anda untuk berkatin cerita kehidupan orang lain. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin dari kamu, bro, buat orang-orang yang ada di sini untuk bisa menguatkan mereka dalam posisi mereka kehidupan. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bergumul apapun ya pergumulannya, saya sudah melalui semuanya itu, pekerjaan, pasangan, untuk anak, ya untuk hubungan keluarga. Andalkan Yesus. Itu satu nama yang ajaib, yang saya yakin sangat percaya akan merubah hidup kita semua. Itu sih. Dan aku mau ninggalin satu ayat buat Yusuf hari ini. Di Mazmur 108 ayat 14. Dibilang dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. And I see that's something yang you are doing. Tapi selalu andalkan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nggak biasa-biasa aja, tapi gagah perkasa. Sebab Ia sendiri, Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan-lawan kita. Amin. So maybe this verse is for you juga. Dengan Allah, kita semua akan bisa lakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Thank you buat semua yang udah join di Satu Cerita hari ini. Saya percaya Anda diberkati. Dan bagi Anda yang membutuhkan doa, bagi Anda yang mempunyai satu cerita, boleh isi di Linktree di bawah ini. Boleh klik Linktree-nya dan isi formnya. Kami pengen banget mendengar cerita Anda dan berdoa bagi Anda. Tuhan berkati. Sampai jumpa di Satu Cerita yang mendatang. Thank you, bro. Thank you.